Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ba'du. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 kita bisa bersilaturahim bermuajahah melalui media virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakku sekalian yang Bapak cintakan Allah, insya Allah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan ataupun pembelajaran mengenai al-Islam, ya. Ini merupakan muatan pokok, ya, pelajaran khas yang ada di SD-SD milik Persyarikatan Muhammadiyah. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab yang pertama mengenai surat-surat pilihan dalam Al-Quran, khususnya di juz ke-30, ya. Ada surah Al-Qari'ah, Al-Adiyat, Al-Zalzalah, dan Al-Bayyinah. Dan di penghujungnya ditutup dengan pembahasan mengenai mad, bacaan mad. Akan tetapi, insya Allah hari ini kita hanya akan mempelajari dua surah saja, ya. Yang pertama surah Al-Qari'ah dan yang kedua surah Al-Adiyat, ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh atau yang akan kita inginkan di sini adalah dengan mendengarkan bacaan dari Bapak, murid-murid atau peserta didik, mudah-mudahan mampu untuk membaca sekaligus menghafalkan Quran surah Al-Adiyat dan surah Al-Qari'ah ini. Dan yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan dari Bapak, peserta didik mampu untuk memahami isi kandungan dari surah-surah tersebut. Ya. Untuk selanjutnya, mari kita simak pembacaan surah Al-Qari'ah dan Al-Adiyat. Silakan Ananda di rumah dibuka juga Al-Quran atau juz amannya sambil didengarkan juga sambil diikuti. Ya, kita mulai. Yang pertama surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق Allahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak isi kandungan dan penjelasan dari surah ini. Baik, yang pertama Bapak informasikan bahwa surah Al-Qari'ah ini adalah surah di urutan ke-101 dalam mushaf Al-Qur'an, ya. Terdiri atas 11 ayat. Ya, jadi jumlah ayatnya ada 11. Dan termasuk surah Makkiyah. Kenapa? Karena surah ini diturunkan sebelum Nabi hijrah, berpindah dari kota Mekah pindah ke kota Madinah. Lantas apa isi kandungan dari surah ini, ya? Yang pertama,
Diceritakan bahwa surah ini menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya hari kiamat, ya. Dijelaskan di sini, pada hari itu manusia digambarkan seperti anai-anai yang berterbangan. Gunung-gunung digambarkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Saking dahsyatnya gunung dan manusia itu seperti bulu yang berterbangan. Luar biasa. Betapa dahsyatnya hari kiamat. Pada hari itu manusia akan mendapatkan balasan atas perbuatan dan amal yang dilakukan ketika hidup di dunia. Ketika kebaikannya banyak, maka Allah akan balas dengan kenikmatan yang tiada terhitung jumlah dan enaknya, yakni mendapatkan surga naim, surga dengan penuh kenikmatan. Kemudian sebaliknya, orang yang ketika hidup di dunia senantiasa mengerjakan perbuatan buruk, bermaksiat, maka balasannya adalah akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Neraka yang sangat panas dan menyala-nyala. Ya. Itu adalah isi kandungan dari surah Al-Qariyah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kematian dan hari kiamat tidak ada satupun manusia yang tahu kapan terjadinya, di mana terjadinya. Oleh karena itu, segera bertaubat dan senantiasa menyiapkan bekal terbaik untuk menuju perjumpaan dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekalah kalian semua, dan sesungguhnya bekal terbaik untuk kita semua menuju ke alam baka sana adalah tidak lain dan tidak bukan bekal takwa. Ya. Apa itu takwa? Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi. Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Selanjutnya yang kedua, kita akan coba membaca surah Al-Adiyat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak beberapa informasi tentang surat ini, ya. Bahwa surat ini adalah surat di urutan yang ke-100 dalam Al-Qur'an, termasuk surah Makkiyah, terdiri dari 11 ayat, ya. Kemudian ayat 1 sampai 5 dalam surah ini menjelaskan tentang kabar pasukan berkuda yang tidak ada kabar selama 1 bulan. Pasukan itu dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menyerang musuh. Jadi waktu itu Rasulullah SAW mengirim pasukan berkuda untuk menyebarkan dakwah Islam, ya. Akan tetapi
hampir sebulan lamanya tidak ada kabar apakah mereka masih selamat atau tidak. Apakah misi menyebar Islam ke daerah tersebut sudah tersampaikan atau belum? Ya, waktu itu memang teknologi tidak atau belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan tinggal menggunakan handphone, menggunakan media internet dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin bersilaturahim, menyapa, menanyakan kabar kepada keluarga di tempat yang jauh, itu bisa. Tapi kalau dulu belum bisa. Jadi harus menunggu sekian hari, sekian bulan, baru ketahuan bagaimana kabarnya. Sebagai manusia, Rasulullah SAW tentu merasa gusar, merasa khawatir. Bagaimanakah keadaan pasukanku? Selamatkah atau tidak? Berhasilkah atau tidak misi dakwahnya? Ya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab dalam surah Al-Adiyat ini ayat 1 sampai 5. Ya. Kemudian dalam surat ini juga mengingatkan bahwa manusia banyak yang ingkar kepada Allah. Banyak manusia yang tidak beriman dan berterima kasih kepada Allah. Bahkan berbuat bakhil atau pelit karena kecintaannya terhadap harta duniawi. Oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, jika engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku untukmu. Sebaliknya, jika engkau kufur, maka sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ya, jadi pilihannya cuma dua, bersyukur atau mengingkari. Insya Allah anak-anak SD Muhammadiyah, khususnya anak kelas 3B ini mampu untuk bersikap selayaknya seorang muslim yang baik, yakni senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, demikian pembahasan dua surah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu untuk senantiasa beriman, bertakwa, dan yang paling penting bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.